Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Perkenalkan, nama saya Sri Saptini SPDI. Saya adalah guru fikih di MA Anur Azubaidi Konawe, Sulawesi Tenggara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK UINSI Samarinda dengan NIM 2411301308. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Anur Azubaidi kelas 10C semester 2 dengan materi wakala dan sulhu menggunakan model pembelajaran PBL. Berikut ini adalah pelaksanaan uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Ya, udah siap belajar ya? Ya. Udah sarapan belum? Sudah. Mantap ini semangatnya, semangat 45. Untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Nah, namun sebelumnya Bu Guru meminta kepada ketua kelasnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, kepada ketua kelas Bu Guru persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi selanjutnya seperti biasa, Bu Guru akan absen terlebih dahulu. Oke, dengarkan namanya. Naura, Naila, Nida Nadifatun, Nikmatul Iza, Nurul Hidayati, Raudatul Jannah, Rida Rahmatia, Rida Risma Nurmaida, Ristayanti, Septi, Syifa Altafun Nisa, Syifa Nur Ainun Nisa, Vina, Zahra, Zaskia. Oke. Bagaimana hari ini? Hari apa ini? Pakaiannya pakai? Pramuka. Ada yang pakai baju non pramuka? Tidak. Berarti artinya kalian mematuhi aturan tata tertib sekolah ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi materi kita hari ini tuh masih lanjutan dari materi yang lalu. Namun sebelumnya, supaya lebih semangat lagi karena kita ini sebagai warga negara Indonesia, maka kita menyanyikan lagu nasional. Kita menyanyi dulu, siapa yang mau? Siapa namanya? Oh, Zahra Iwanda. Silakan maju ke depan Zahra, berdiri. Pulau-pulau sambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah air
tanah airku Indonesia. Oke, sekian. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Baiklah, untuk berikutnya Bu Guru kasih pertanyaan-pertanyaan ya yang kemarin ya. Masih ingatkah kalian materi yang kemarin itu? Salah satu materi yang kalian ingat itu apa? Ada ya, dan lain sebagainya. Coba sekarang siapa yang bisa membedakan antara muzaroah dan muhabarah? Siapa? Ya, oke, silakan yang di belakang. Rabia. Ya, berdiri Rabia. Perbedaannya apa Rabia? Muzaroah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam angka. Ya. Sedangkan pengertian muzaroah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan jenisnya dari penggarap. Oke, terima kasih ya Robia atas jawabannya. Ya, kemudian hari ini kita akan belajar mengenai apa kira-kira. Coba kalian perhatikan. Ini gambar apa ini? Aktivitas apa ini? Belanja online. Kalau kaitannya dengan materi kita hari ini berkaitan dengan materi apa? Wakalah. Ya. Kalau yang gambar yang kedua ini apa? Jabat tangan. Itu ada berapa tangan itu? Ya, artinya apa ini? Ada aktivitas mendamaikan. Ya, ini berarti materi kita adalah berkaitan tentang ya, jadi sulhu itu adalah ya perdamaian. Jadi makanya itu perdamaian itu sangat penting sekali. Sampai-sampai dibuatkan lagu perdamaian. Ya, sudah cukup ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Jadi sebelum kita masuk materi, Bu Guru kasih dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian wakalah dan sulhu. Yang kedua, ya, yang ketiga menjelaskan syarat dan rukun wakalah dan sulhu, dan yang keempat adalah menyebutkan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, baiklah, untuk mendalami materi, ya mari kita saksikan slide yang ada di depan kalian, materi tentang wakalah dan sulhu. Tadi itu sudah ada gambarannya. Wakalah itu adalah ada aktivitas jual beli online. Kalau sulhu ada aktivitas perdamaian. Nah, sekarang kita lihat seperti apa, kemudian pengertiannya itu apa, dalilnya mengenai wakalah dan sulhu itu apa, seperti pada tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Jadi kita akan lihat yang pertama adalah mengenai pengertian wakalah terlebih dahulu. Kalian sudah baca materinya? Nah, sekarang kita bahas yang pertama mengenai wakalah ya. Wakalah itu secara bahasa artinya adalah perwakilan. Bisa perwakilan, bisa menyerahkan, bisa menugaskan ya. Jadi aktivitas ini saya kira sudah sering kita lakukan tanpa kita sadar. Hanya kita belum tahu itu apa maksudnya. Ketika kita mewakilkan sesuatu kepada orang lain, nah itu kita sudah melakukan aktivitas wakalah, dan itu sudah sering terjadi. Misalnya, dan itu banyak contohnya. Nanti kalian kasih contoh-contohnya ya. Ya, selain dari guru yang contohkan. Kemudian secara istilah, wakalah adalah melimpahkan kekuasaan dari satu orang kepada orang lain dalam urusan tertentu yang bisa diwakilkan ya. Jadi
Itu pengertian secara istilah. Saya kira bisa dipahami. Kemudian selanjutnya, apakah wakalah ini diatur dalam Islam? Apakah ada dalilnya? Apakah ada dasarnya? Ya, tentu ada dasarnya. Jadi di dalam Al-Quran juga ada, di dalam hadis pun ada. Dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi. Jadi ini semacam ada amanah. Jadi kalau kita itu diperintahkan untuk mewakilkan itu berarti kita harus belajar tanggung jawab. Apa yang disuruhkan kita kerjakan sesuai apa yang disuruhkan oleh orang tersebut. Nah, kemudian dalam sebuah hadis pun juga dijelaskan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Yang mana di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewakilkan urusan tertentu kepada sahabat. Jadi Rasulullah pun biasa mewakilkan urusannya itu kepada sahabat-sahabat. Karena kita sebagai manusia kan terbatas, tidak mungkin kita itu bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan sendiri, ya kan? Jadi kadangkala juga kita meminta bantuan kepada orang lain untuk membantu kita. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, rukun dan syarat wakalah. Ya, kita lihat rukunnya dulu. Rukunnya di sini ya sebenarnya ada beberapa, ini namun secara umumnya saja ya. Di mana rukunnya itu ada apa ini? Muwakil. Muwakil itu adalah yang memberi kuasa. Berarti misalnya Bu Guru memberi kuasa kepada Rida. Berarti Bu Guru sebagai ya namanya apa? Muwakil. Nah, kemudian wakilnya ada yang diberi kuasa. Jadi contohnya adalah Rida. Ada muwakil bih atau hal yang dikuasakan atau masalah apa? Atau misalnya masalah membawakan barang kah, ya? Bawa urusan. Kemudian yang keempat ada sigo atau ijab akad ya, atau ijab dan qabul. Itu harus jelas ya antara kedua belah pihak. Ya, oke. Selanjutnya kita lanjut ke syarat. Syaratnya apa? Pekerjaan tersebut diperbolehkan oleh agama. Jadi pekerjaan yang kita suruhkan kepada orang tersebut itu memang pekerjaan yang dibolehkan dalam agama. Jangan tolong wakilkan ini narkoba kirimkan ke sana. Itu barangnya sudah jelas tidak halal. Jadi sesuatu yang baik dan halal. Jadi sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Kemudian yang kedua, kerelaan kedua belah pihak. Berarti sama-sama rela, yang dikasih amanah juga ikhlas, yang memberi juga ya ikhlas juga, karena itu bentuk dari kepercayaan, ya toh? Kita yang punya sesuatu, kita percayakan sama si yang mewakilkan. Kan ada orang yang tidak percaya kan? Kalau tidak percaya mending enggak usah. Jadi kita harus lihat. Kalau memang kita yakin sama orang tersebut, baru kita wakilkan kepada dia. Dan yang mewakilkan tadi itu dia juga ikhlas menjalankan apa yang disuruh oleh yang menyuruh mewakilkan tadi. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, hal yang diwakilkan harus jelas dan bisa, maksudnya dia jelas barangnya, sesuatu yang diwakilkan jelas dan dia juga bisa, artinya mampu. Itu ya, itu rukun dan syarat wakalah. Bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya kita masuk ke materi sulhu ya. Yang tadi itu gambarnya apa tadi, gambarnya sulhu? Ya, perdamaian. Jadi kita bahas sekalian, nanti setelah itu baru kita masuk ke sesi ya diskusi ya. Materi kita selanjutnya adalah mengenai sulhu. Pengertian dari sulhu. Sulhu secara bahasa. Coba, apa tadi? Ada kelihatan dari papan? Kelihatan. Coba baca apa itu secara bahasa. Ya, oke, secara bahasa dulu ya. Berarti
damai atau menyelesaikan segala pertikaian. Dan ini hukumnya apa kalau sulhu? Hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Ya wajib ya, karena ini perbuatan yang sangat baik. Kalau ada sesuatu, ada teman kita yang sedang bertikai, kita tahu dia sedang bertikai, maka kita harus mendamaikan dengan cara yang baik, ya, mendamaikan dengan cara yang baik. Ya. Kemudian secara istilah sulhu secara istilah artinya akad yang bertujuan mengakhiri sengketa antara dua pihak atau lebih. Jadi kita mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Selanjutnya dalil yang menjelaskan tentang sulhu. Ya, ini juga ada di dalam Quran dan di dalam sebuah hadis pun ada. Dalam Quran apa? Al-Hujurat ayat. Dalam Al-Quran sudah jelas bahwasannya ketika ada dua orang sedang bertikai, maka kita mendamaikan, disuruh mendamaikan, damaikanlah, ya. Nah, kalian sudah pernah belum melakukan hal tersebut, mendamaikan temannya? Pernah? Luar biasa ya. Kemudian hadisnya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih utama dari puasa, dari sholat, dan sedekah? Amalan apakah itu? Yaitu mendamaikan dua pihak yang berselisih. Berarti luar biasa ini keutamaan orang yang mendamaikan orang yang sedang berselisih. Oke, kita lanjut. Rukun dan syarat sulhu. Rukun sulhu di sini ada 4. Kelihatan ya. Pertama, dua pihak yang berselisih. Ada pelaku. Ya, pelakunya adalah 2 orang. Kemudian ada mediator, penengah. Nah, yang mendamaikan, ya. Kemudian ada objek perdamaian, musola alaih, ya. Ada permasalahannya, apa permasalahannya? Kita mau damaikan tidak ada masalah ya, percuma. Kemudian yang keempat ada ijab dan syarat sulhu. Tidak melanggar syariat. Yang kedua apa? Dilakukan dengan sukarela. Kemudian yang ketiga mereka yang sepakat damai. Ya, 2 orang ini sepakat untuk berdamai. Itu syaratnya lah. Jadi oke, sampai sini sudah paham? Sudah paham. Jadi kalau untuk mengukur kepemahamannya kalian, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada? Ya, jadi kalau misalnya tidak ada, Bu Guru pengen tahu sampai mana kemampuan kalian memahami mengenai wakalah dan sulhu. Nah, untuk itu sekarang Bu Guru ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita ice break dulu ya. Siap nggak? Siap. Ice break. Jadi begini ya, kita ice break dulu untuk mengembalikan konsentrasi kalian. Cluenya adalah kalau Bu Guru bilang sesungguhnya gajah itu besar. Tangannya begini ya, besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau kebalikannya berarti semut gajah kecil. Udah siap? Ya, konsentrasi. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Kebalikannya gajah kecil. Kebalikannya gajah kecil. Kebalikannya semut besar. Kebalikannya gajah kecil. Kebalikannya semut besar. Nah, berarti kalian masih konsentrasi. Tepuk tangan dulu ya. Ya, luar biasa ya.
Oke, kalau begitu kita kembali lagi ke diskusi. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan studi kasus. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada aktivitas diskusi. Di sini ada studi kasus mengenai wakalah dan sulhu. Nah, di situ ada dua cerita. Cerita pertama mengenai wakalah, cerita kedua mengenai sulhu. Kalian jawab pertanyaannya. Kerjanya kelompok ya? Ya, silakan dikerja mulai sekarang, kerja kelompok. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan kepada Bu Guru langsung ya. Ini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak boleh bertanya. Yang apa? Tidak ada. Sudah paham maksudnya? Yang mana? Apa itu yang sekarang dipersiapkan apa yang akan mempresentasikan. Bisa dimulai? Kelompok 1 sudah siap? Insya Allah siap. Saya dari perwakilan kelompok 1 dengan nama kelompok Bukawala. Dan ini adalah untuk memberikan buku ke kelompok lain. Ya. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan Dina agar amal itu tidak disia-siakan? Yaitu Dina menerima dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Dina kepadanya dengan ikhlas dan sukarela. Apa yang harus dilakukan jika ia tidak menemukan yang dimaksud? Jika Dina tidak menemukan tugas dimaksud, pertama memberitahukan kepada Dina untuk meminta tugasnya. Barulah jika Dina setuju apakah itu kita atau tidak. Jika Dina memberikan, jika Dina mau pilih bisa jadi. Kalau tidak usah ya sudah tidak usah. Terus yang keempat, jelaskan konsep vokal yang terjadi dalam kasus ini. Konsepnya adalah menjadi karena. Oke, sudah? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari persentase dari kelompok 1 mengenai diskusi mereka, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan kelompok lain. Ya, silakan. Manfaatnya sulhu yaitu mencegah permusuhan dan konflik yang berkepanjangan. Oke, ya. Yang kedua adalah mewujudkan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menghemat waktu dan biaya dibandingkan menyelesaikan perkara ini di pengadilan atau di kantor hukum. Dan keempat adalah menguatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah atau hukum Islam. Oke, ya cukup. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk diskusi pada hari ini. Alhamdulillah dari beberapa kelompok, ada 5 kelompok, terdiri dari 2 kasus yang kalian kerjakan, itu memiliki pandangan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan kasus tersebut, ya. Dan cara kalian menyelesaikan sudah bagus semua, ya. Rata-rata kalian menyelesaikan itu dengan solusi-solusi yang terbaik, ya. Jadi Bu Guru berterima kasih kepada yang sudah tampil, kepada yang sudah bertanya, kepada yang sudah menjawab, dan kepada anggota-anggotanya semua yang sudah antusias dalam mengerjakan pekerjaan kelompoknya. Kalau sudah selesai tugas kalian, silakan dikumpulkan. Oke. Kira-kira menurut kalian materi pembelajaran kita hari ini kesimpulannya itu
apa kira? Wakalah itu adalah ya, kita mewakilkan sesuatu, ya, mewakilkan sesuatu dari pihak yang mewakilkan. Jadi kemudian sulhu itu adalah ya mendamaikan. Jadi saya kira sudah cukup jelas. Kalian juga sudah bertanya banyak. Jadi Bu Guru ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah berapresiasi dalam kegiatan diskusi ini. Saya kira untuk materi kita sudah cukup, sudah selesai. Apalagi materi berikutnya? Daman dan hafalan. Ya, sebelum kita menutup materi ini, Bu Guru ada refleksi terlebih dahulu. Bagaimana perasaan Anda? Jadi sekarang Bu Guru tanya dulu. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana pendapat kalian tentang materi hari ini? Cukup memberi pengalaman, ya pengetahuan yang baru mungkin, ya. Apalagi kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana harapan kalian berikutnya? Ya, lebih baik lagi ya. Ya, jadi kalian mudah-mudahan berikutnya lebih semangat lagi, lebih baik lagi, lebih fokus lagi. Ya, diskusi sudah selesai untuk kegiatan penutup kita, ya. Untuk mengukur pemahaman kalian, ya. Ya, jadi namanya tes akhir pembelajaran. Ya, jadi kalian jawab pilihan gandanya juga esainya, ya. Waktunya ya 5 menit lah. Ya, kumpul. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah mengerjakan seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Hasil tes akhir kalian nanti ini Bu Guru akan menjadikan sebagai ya, jadi Bu Guru bisa mengukur dari sini, ya, sampai mana pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini. Saya kira untuk materi kita hari ini cukup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya pada materi-materi yang lainnya, ya. Guru tutup saja untuk pertemuan hari ini, ya. Kita berdoa, ya, sebagai wujud rasa syukur kita bahwa kita sudah melaksanakan aktivitas belajar, ya. Kita sama-sama berdoa. Jadi Bu Guru aja yang pimpin, ya. Jadi sebelum kita istirahat, kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Ya, selesai, ya. Kira untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Saatnya kita istirahat, ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian.